Ada pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terjepit di sela pohon bambu di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang ini akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian. Pelaku dua orang, yaitu bapak dan anak. Ini nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal. Jadi korban ini melakukan KDRT terhadap adik kandung dari pelaku ya. Jadi SE adalah seorang pria bersama anaknya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menghabisi nyawa seorang pria yang tak lain adalah iparnya. Jasad korban ditemukan tewas terjepit di sela pohon bambu di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi mereka memiliki peran yang berbeda. Sang bapak menggunakan parang untuk melukai korbannya, sedangkan sang anak menikam punggung korban dengan senjata tajam. Motifnya karena memang bapak dan anak ini kesal, pelaku ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya yang mana ini merupakan keluarga mereka. Seharusnya keluarga menjadi pendamping korban lah ya. Dalam artian mungkin membantu membawanya kepada pihak kepolisian untuk melaporkan gitu ya. Atau mungkin setidaknya melakukan mediasi antara suami dan juga istri seperti itu. Bukannya melakukan apa ini mungkin aksi main hakim sendiri. Kita akan mendalami hal ini ya Via dengan Ibtu Ridwan, Kasat Reskrim Polres Maros yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arif dan Ibu Rati. Ya, Pak Kasat, kalau boleh kita tarik ke belakang sedikit, ini bapak dan juga anak atau kita sebut pelaku ini melakukan aksi tersebut karena membela dari anggota keluarganya. Memang sudah berapa lama kekerasan yang dialami oleh sang istri nih Pak? Terkait dengan hal tersebut, sesuai penyampaian para pelaku atau tersangka bahwa di mana 3 bulan terakhir ini korban atau suami dari adik pelaku senantiasa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar dan ancaman-ancaman kekerasan secara fisik dan psikis yang dilontarkan kepada adik korban, di mana adik korban yang merupakan istri dari korban. Iya, sudah berapa lama kekerasan dilakukan pelaku ini terhadap istrinya? Jadi terkait kekerasan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Apakah selama ini korban tidak pernah curhat, bercerita kepada keluarga begitu? Jadi setelah 2 bulan terakhir, yang bersangkutan sempat dilakukan ancaman kekerasan dengan secara dipukul. Namun dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat dan dilibatkan APH, dalam hal ini pihak kepolisian, dan dilakukan penyelesaian perkara secara restoratif justice dengan akan dimulai kembali hidup baru dan membuat surat pernyataan akan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali. Namun setelah berjalan waktu, yang bersangkutan kembali melakukan kekerasan terhadap istri. Nah, pertanyaannya kemudian Pak Kasat, keluarga ini, ayah dan abang ya, atau adik dari korban ini begitu, apakah tidak menyarankan untuk dilaporkan saja ke polisi dan apa, atau memang langsung main hakim seperti itu? Iya, jadi yang bersangkutan ini datang pada saat itu memang dia melakukan penghakiman karena spontanitas pada saat itu. Karena sebelum kejadian ada pertengkaran yang memicu sehingga di mana rumah korban dengan rumah pelaku itu berdampingan, jaraknya hanya kurang lebih 4-5 meter berdampingan. Sehingga pada saat sebelum kejadian, silakan Pak dilanjutkan kembali. Nah, sebelum Pak dilanjutkan. kejadian, sebelum kejadian terjadi itu
diawali dengan adanya pertengkaran antara korban dengan istrinya yang memicu sehingga saudara-saudara dari tetangga itu mendengar keributan besar, sehingga mengundang saudaranya melihat perlakuan dari korban terhadap adiknya. Hal itulah yang membuat pelaku merasa hibah dan kasihan terhadap perlakuan korban terhadap adiknya. Pak, adakah saksi-saksi atau orang warga sekitar yang coba melerai saat kejadian sehingga tidak sampai menghilangkan nyawa korban? Iya. Pada saat kejadian, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang kita lakukan pendalaman, pemeriksaan dan pengakuan tersangka, tidak ada saksi yang melerai karena kejadian pada saat itu sangat cepat. Oke, Pak Kasat, adakah upaya dari pelaku ini, ayah dan anak ini, untuk menghilangkan jejak, Pak Kasat? Karena kan tadi kan di awal narasi kami kan penemuan jasad yang terhimpit pohon bambu, kan begitu ya? Iya. Gimana Pak Arif? Bisa diulang Pak Arif? Ya, adakah upaya dari ayah dan anak ini sebagai pelaku untuk menghilangkan jejak, Pak? Karena kan di awal narasi kan kita menyebutkan penemuan jasad yang terhimpit pohon bambu gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut, pelaku untuk menghilangkan jejak ada, karena sempat kita lakukan pengejaran dan melakukan analisa pada saat itu. Alhamdulillah berkat olah TKP dan penyelidikan kita lakukan secara sangat mendetail sehingga memberikan petunjuk-petunjuk, sehingga kami dapat mengungkap perkara tersebut dengan menangkap dan melakukan proses penyelidikan terhadap pelaku. Pak Kasat Reskrim, pasal-pasal apa yang akan dikenakan oleh para pelaku dan ancaman hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Sesuai dengan perbuatan tersangka atau pelaku, kita lakukan penerapan pasal di kejahatan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP pidana, kita contohkan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3E dengan ancaman dengan pasal 338 kasus pembunuhan ancaman 15 tahun penjara atau kurungan, di pasal 170 ayat 2 ke 3E itu ancamannya 12 tahun kurungan penjara. Baik, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pada pagi hari ini, Kasat Reskrim Polres Maros yang sudah berbagi informasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arif dan Ibu Ratu.